Pak Amrin, selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah ya. Baik, Mas Andi. Gimana nih? Sehat. Kita sudah vaksin. Oh iya, saya juga. Juga ya. Alhamdulillah sudah vaksin 2 kali. Ya. Gitu, dan ini Banyumas berkat ya dukungan masyarakat. Kita bersama-sama bagaimana pencegahan terhadap penyebaran COVID Corona ini level 1 gitu. Ini patut disyukuri, tentunya ini kerjasama bersama gitu. Jadi saya kira nih kita jaraknya juga hampir 2 meter. Nggak masalah ya, kita buka ya. Oke. Saya memang sengaja pada hari ini nih kita pengen usweb banget kayaknya ya, kita mau ngobrol. Sudah kita rencanakan ketemu ya waktu dan ini sudah hampir akhir tahun. Pak Amrin meskipun sibuk, saya minta waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan Pak Amrin Ma'ruf. Dan pada hari ini memang kalau kita lihat Banyumas menjelang akhir tahun sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan ya. Di semua sisi, terutama juga hal-hal yang berhubungan dengan permodalan perizinan ini banyak, Mas Amrin. Makanya saya sudah banyak hal-hal yang pengen sekali saya tanyakan sama Pak Amrin ini untuk masyarakat Banyumas agar mereka sebagai pelaku juga ya di Banyumas ini paham betul sebenarnya bagaimana tentang perkembangan di Banyumas ini dari segala lini barangkali. Nah, sambil kopi sudah disiapin dan kita nampaknya Pak Amrin juga setelah tadi ada tamu kita agak santai ya. Saya ingin menanyakan tentang apa-apa yang tadi saya bilang terjadi di tahun 2021 ini. Sudah berapa tahun ya Pak Amrin di Dinas Permodalan ini ya? Kalau di DPNTSP ini kebetulan saya dilantik di akhir Desember tahun 2019. Jadi 2019. Ya hampir 2 tahun lah ini. Pas pandemi ya begitu. Betul. Jadi setelah itu pandemi sempat ditutup mall. Ini yang membuat semuanya berubah haluan, kemudian berubah konsep dan sebagainya barangkali ya. Protokol kesehatan. New normal. Dan barangkali apa yang sudah direncanakan dari awal harus ada perubahan-perubahan, tetapi Pak Amrin melakukannya dengan cerdas bersama teman-teman di dinas. Ya, Pak, saya ingin tahu ini sebenarnya sejarah dari berdirinya mall pelayanan publik yang ini menjadi satu primadona ya, dari dinas penanaman modal ini ya. Ini sejarahnya seperti apa? Jadi sebenarnya perlu kami sampaikan bahwa mall pelayanan publik ini awalnya adalah berangkat dari kegiatan festival kinerja tahun 2017. Pada waktu itu pemerintah Kabupaten Banyumas mengundang Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan melihat dari dinamika pembangunan, pemerintahan, serta penyelenggaraan daripada pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Banyumas dari Kemenpan dan LAN itu menyatakan bahwa Banyumas ini sudah layak untuk memiliki mall pelayanan publik. Jadi waktu itu memang sudah ada satu kebijakan adanya mall pelayanan publik gitu. Dan setelah itu dari Bapak Bupati, Pak Sekda itu menyatakan siap begitu. Pokoknya belum berpikir tentang apapun, pokoknya mengatakan siap begitu. Dan alhamdulillah dengan komitmen itu pada tahun 2018 itu ada satu perubahan kebijakan penggunaan daripada bangunan yang ada di depan Java Heritage sekarang tadinya untuk awalnya di mana ya mall pelayanan publik? Mall pelayanan publik ini belum ada bangunan yang memang dispesifikan gitu. Tapi atas masukan dari Bapak Sekda dan OPD-OPD yang terkait kepada Bapak Bupati yang tadinya untuk Pujasera yang di depan Java Heritage, Bapak Bupati ternyata mengamini terhadap apa yang diusulkan
diusulkan oleh Bapak Sekda dan OPD yang lain. Dan setelah itu dengan menggunakan satu komitmen bersama dan satu komando perintah dari Bapak Bupati dan pelaksana di lapangan oleh Pak Sekda, anggaran-anggaran yang berada di dinas-dinas itu diarahkan untuk bagaimana terrealisasinya daripada penyediaan mall pelayanan publik itu. Baik itu infrastrukturnya, terus kemudian peralatan-peralatan yang ada di dalam untuk kepentingan daripada pelayanan itu. Dan alhamdulillah pada Desember akhir itu ada launching gitu kan, soft ya. Desember opening. tahun berapa ya Pak? 2018. 2018 gitu. Itu ada soft opening, terus kemudian grand openingnya itu pada tanggal 18 Januari gitu. Jadi itu tahapan-tahapan yang luar biasa, waktunya sangat mepet begitu. Tetapi anggaran ini karena dikoordinasikan langsung oleh Bapak Sekda sehingga semuanya bisa tertuju. Misalkan kalau taman dari Perkim, dari LH, terus kemudian untuk internet itu dari Kominfo, terus kemudian untuk bangunan dari PU, perlengkapan dari DPNTSP. Dukungan gitu. Sehingga bisa berdiri mall pelayanan publik. Sebenarnya apa yang terpikirkan tadinya kok kemudian membangun sebuah mall pelayanan publik? Ya, jadi bahwa mall pelayanan publik ini adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang ini merupakan perluasan dari PTSP ya, jadi pelayanan terpadu satu pintu. Dulu kan sejarahnya ada namanya KPPI, ya kan, ada terpadu satu pintu. Itulah ini sampai kepada mall pelayanan publik itu. Jadi, nah ditambah lagi bahwa di dalam mall pelayanan publik ini bukan hanya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah saja, tetapi ada BUMN, BUMD, dan instansi vertikal yang ada di sana. Sehingga ini memang memberikan satu kemanfaatan yang luar biasa. Dan bagi Bapak Bupati Banyumas terpilih Bapak Insinyur Ahmad Hussein dan Pak Sadewo ini itu merupakan perwujudan dari misi yang pertama, yaitu Banyumas sebagai barometer pelayanan publik. Dan itu terbukti bahwa kita melalui mall pelayanan publik ini pertama di Jawa Tengah. Terus kemudian kita juga termasuk menjadi satu tempat studi banding terkait dengan pelayanan publik ini. Gitu. Karena dengan adanya mall pelayanan publik ini banyak hal yang bisa kita peroleh karena di situ banyak standar-standar yang harus dimiliki. Contoh kita harus ada SKM, survei kepuasan masyarakat. Kita harus ada SP, standar pelayanan. Kita harus ada SOP yang semuanya harus terupdate, terkomunikasikan atau tersosialisasikan. Nah, salah satu acara kita ini sebenarnya bagaimana kita mensosialisasikan keberadaan daripada mall utamanya dan bagaimana aturan-aturan yang harus ditaati dalam penyelenggaraan mall pelayanan publik itu. Nah, survei kepuasan publik seperti apa yang sampai hari ini, akhir tahun ini bisa diterima? Jadi untuk keberadaan mall pelayanan publik ini alhamdulillah kalau kita lihat di mungkin Bapak Ibu di Google Play itu Google Map itu kan ada yang bintang-bintang itu Pak. Itu mall pelayanan publik itu banyak pujiannya, banyak bintangnya. Bintangnya 5 gitu. Itu bisa dilihat ini dari teman-teman gitu. Itu satu hal bahwa kita tapi bukan teman-teman sendiri ya? Oh iya. Yang ngeklik 5 bukan teman sendiri. Kalau Google itu pasti saya yakin dilihat oleh banyak orang gitu. Jadi di situ kalau yang negatif juga pasti muncul. Gitu, ada gitu. Dan kita justru ketika ada hal yang negatif atau mungkin kritikan, kita bangga. Artinya kita dimiliki. Kita dimiliki oleh masyarakat. Jadi bagi saya tidak anti terhadap kritik. Justru itu sebagai pemicu kita. Gitu. Untuk apa? Semakin meningkatkan kualitas pelayanan. Gitu. Pernah ada yang kebetulan di situ kan tidak boleh makan, tidak boleh minum itu. Ada yang ketahuan sedang ini terus kemudian itu ada kritik masuk gitulah. Itu artinya sudah berkali-kali kalau saya lihat itu. Ya, itu
Artinya masyarakat memiliki, masyarakat memiliki itu. Sudah berkali-kali saya kira kritikan masuk ke mall pelayanan publik ya. Ya. Kalau kita lihat dari luar kan, Ya. ada makan dan lain sebagainya. Selalu ada kritikan. Ya, itu selalu kita sampaikan. Bahkan ya memang kita itu kan tidak boleh ada apa ya istilahnya waktu untuk istirahat yang secara. Tapi kita justru bagaimana mereka kan beribadah gitu kan. Jadi saya minta untuk ada atur waktu lah gitu. Gantian untuk sholat sama makan begitu. Sekarang tuh ada berapa gerasi yang ada di mall? Kalau gerai sekarang sekitar 30 lah itu. Ada 259 jenis layanan. Jadi dari OPD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD gitu. Gitu. Pak Kadin, saya pernah melihat ketika kita lagi kena virus corona. Ya, paling tinggi-tingginya ya. Sampai tutup ini barangkali ada cerita yang menarik gitu ya. Jadi begini, bahwa waktu itu kan saatnya kita itu selalu serem dengan yang namanya corona gitu. Kebetulan beberapa penjaga stan itu kan mereka tidak menetap di situ, kembali ke digantian lah gitu, berkomunikasi, berhubungan dengan teman di kantornya itu. Kebetulan ada yang kena dan juga ada yang keluarganya kebetulan bekerja di rumah sakit itu. Nah dia yang pada saat diadakan istilahnya dia kena gitu ya, terus kemudian kan disampling tracing ya, itu dicek oleh kemudian diketahui yang ada kita yang kena, terus kemudian Pak Bupati minta ditutup gitu. Ya waktu itu otomatis kita ya tutup total, tetapi kita tidak terus kemudian menghentikan pelayanan, gitu. Kita tetap menggunakan daring, gitu. Dengan menggunakan daring, terus kemudian berkas-berkas yang masih manual, karena ada beberapa pelayanan yang masih manual, kita menggunakan kantor pos. Ya kita jangan berhenti terus kemudian. Tapi sempat itu menjadi booming berita nasional itu. Dan saya kira waktu itu masyarakat pasti akan kebingungan ya, kan tiba-tiba tutup dari daerah-daerah di Banyumas ini ingin mengurus akte dan sebagainya barangkali. Jadi waktu itu ya kita tetap bahwa pelayanan tidak terhenti karena kita sudah menggunakan juga sistem online gitu. Dan kita juga ketika waktu itu ada helpdesk-nya. Jadi kita pandu terkait dengan yang berkaitan dengan online. Diberikan petunjuk itu langsung dari helpdesk-nya kita gitu. Kita ada termasuk dari dinas-dinas itu juga ada website ataupun aplikasi yang bisa mereka ini. Dan di situ kita tidak berhenti pelayanan, langsung kita memikirkan bagaimana protokol kesehatan. Dulu kan awal ada itu pintu masuk pakai semprot itu kita bikin. Saya didukung dari Telkom gitu. Nah, itu yang kita lakukan, bagaimana agar mall pelayanan publik ini tidak berhenti walaupun di masa pandemi. Gitu. Dan yang saya pikir orang-orang di daerah-daerah di desa-desa ya, di Kabupaten Banyumas itu kan ke Purwokerto, ke kota Purwokerto ini juga butuh akses yang bagus. Kemudian ketika sampai di mall pelayanan publik juga mereka butuh sarana prasarana ya. Contoh mungkin kamar mandi atau tempat istirahat untuk mereka. Seperti apa agar masyarakat tahu? Jadi Bapak Ibu, bahwa untuk masuk ke mall pelayanan publik, sebagaimana yang sekarang itu Bapak Ibu lihat gitu, pintu masuk pertama pasti akan dicek agar itu kan pakai prokes, cuci tangan dulu, terus kemudian nanti cek suhu. Nah, tapi nggak usah khawatir ya, untuk Bapak Ibu yang ingin ke mall pelayanan publik, hal-hal ini sudah biasa ya. Iya, dimanapun. Prokes itu dimanapun akan terjadi. Lah, untuk kamar mandi kita pasti untuk pengunjung terpisah, laki sama perempuan, dan insya Allah standby untuk petugas kebersihan kita pakai outsourcing. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu kalau kotor silakan komunikasikan dengan kami bahwa kamar mandi kita itu kotor gitu.
kita kamar mandi ada di luar 2, terus kemudian di dalam untuk petugasnya ada 2, di bawah yang di parkiran juga ada 2. Semuanya insya Allah dalam kondisi bersih. Dan ini saya mohon kepada teman-teman masyarakat juga, silakan kalau ke mall ada kekurangan-kekurangan, silakan langsung untuk menyampaikan ya. Betul, bisa ke pengaduan juga bisa, karena itu bagian daripada rasa kepemilikan kita bersama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu diam malah justru istilahnya jelomprong nanyong gitu. Nah, gitu. Betul. Karena jadi kita kalau dinilai ada sesuatu yang ditemukan atau kesulitan di mall pelayanan publik bisa langsung disampaikan. Bisa, ya. gitu ya. Ini lewatnya apa ini? Nanti bisa lewat lapak aduan bisa. Aduan, ya. Gitu. Terus kemudian kita juga kan ada nanti di ditayangkan ya, itu nomor hotline untuk istilahnya pengaduan kita. Ya. Pengaduan kita ada di depan di lapak aduan yang online maupun dengan yang manual. Jadi kemarin dari tim Kemenpan yang waktu penilaian kinerja kita tadinya hanya online, sekarang sudah ada yang manual. Jadi mungkin yang tidak bisa ini bisa ditulis secara manual dimasukkan ke kotak pengaduan. Jadi kita sudah lengkap itu. Ramane biunge kamase mukayune. Kalau Anda dari Aji Barang atau barangkali Banyumas ya, dari Pekunden dan sebagainya. Kalau untuk ke Purwokerto, untuk ke mall pelayanan publik, kalau ada hal yang mungkin belum paham bisa ditanyakan, nomor teleponnya mungkin ada ya, apa-apa. Ada, nanti bisa dilihat di ini. Atau apa-apa yang dibuka di pelayanan publik itu, mau ngurus apa saja, mungkin perlu disampaikan, Pak. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk yang terkait dengan pelayanan di mall pelayanan publik. Jadi kalau kewenangan yang dimiliki berkaitan dengan perizinan itu ada di DPNTSP, gitu. Terus kemudian ada juga untuk pelayanan tata ruang. Nah, ini Pak Andi, saya sebenarnya kita sudah menginformasikan bahwa ketika mau invest, mau membeli tanah, sekalipun untuk kegiatan warungan atau apa, silakan tanya ke kami. Apakah di situ tata ruangnya pas atau belum? Ini banyak soalnya, mungkin atas desakan, mohon maaf, perantara. Oh ini masuk ini, lah ternyata tidak. Untuk meyakinkan, silakan datang ke kami untuk bisa konsultasi atas tata ruang itu. Nah, Pak Kepala Dinas gini, Pak Amrin, ada beberapa pihak di masyarakat itu kan mungkin datang ke daerah, ke desa, ya kemudian mengatakan ke mereka bahwa sini loh aku bisa ngurus ini kan, ke mall pelayanan publik, nggak usah datang sendiri. Ini kan harus diperangi nih hal-hal yang semacam ini ya. Ada calo-calo lah mungkin barangkali di desa-desa itu. Bagaimana Bapak Ibu ini bisa dengan mudah, sebenarnya ini perlu disampaikan. Iya, jadi silakan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pelayanan kami, ketika memang bisa datang dengan menggunakan kendaraan, datang ke mall pelayanan publik. Nanti di situ ada namanya klinik OSS. Jadi klinik OSS itu menyediakan bagi Bapak Ibu warga masyarakat Banyumas yang akan mengurus perizinan apapun itu, selama itu istilahnya menggunakan OSS, baik itu kewenangan pusat, kabupaten maupun provinsi, itu bisa melalui mall pelayanan publik, yaitu di stand klinik OSS. Nanti di situ ada petugas, itu bisa minta tolong untuk bisa dibantu. Karena di situ sudah kita siapkan alat, baik itu komputernya maupun scannernya, ketika harus mengupload, gitu. Gitu. Jadi terus kemudian yang kedua, kita sudah diperintah oleh Bapak Bupati, Amrin, kamu harus bisa jemput bola. Karena masyarakat kita itu kan mungkin tidak punya HP atau gadget, sudah punya sinyalnya nggak bisa. Handphone punya, gadget punya, sinyal ada, tapi tidak familiar. Maka kita jemput bola, kita turun. Itu. Nah, silakan ini juga kepada kelompok masyarakat ya, baik itu ormas. Ya, seperti misalkan kayak teman-teman pemuda Pancasila, Banser, Fatayat, Muslimat, kumpulkan anggotanya yang berusaha, saya datang
Saya datang, lokasinya mau di mana? Itu gratis, tidak ada yang harus dibayar. Gitu. Kita datang dengan membawa peralatan dan bahkan kita printkan nanti NIB-nya, terutama untuk UMKM. Begitu. Jadi kita sudah jalan sekarang. Makanya di tahun 2020 kita bisa sekitar 16.000 NIB untuk teman-teman UMKM. Jadi untuk yang di desa silakan, insya Allah kita. Kalau dari desa misalkan ada orang, saya tanya sudah ngurus katakan NIB gitu kan, oh sudah titip sama perangkat desa itu misalkan, bagaimana ini Pak? Saya kira saya layani semuanya, walaupun itu mungkin titipan atau apa. Bagi kami tidak menerima uang apapun. Itu gratis gitu. Nah ini yang kalau misalkan bahwa si perangkat itu mungkin untuk bensin itu bukan kewenangan saya gitu kan, jauh. Nah kalau misalkan memang itu harusnya bisa telepon ke kami, nanti kita bantu. Bantu untuk apa? Untuk caranya begini. Kalau masih sulit, silakan datang saja ke mall pelayanan publik. Kalau misalkan ini, silakan nanti ketika kami akan turun ke ini, datang di situ. Gitu. Oke, ini tadi kita muter-muter tentang memang apa yang dipertanyakan dan kita temukan ya di lapangan itu kan, bahwa masyarakat kadang-kadang karena malas untuk ke mall pelayanan publik dari desa-desa, kemudian titip ke orang atau titip ke perangkat desa gitu kan. Ini untuk menjaga agar jangan sampai terjadi transaksi yang di luar batas. Mungkin Pak Amrin bisa memberikan. Jadi kalau saya kan tidak tahu apakah itu ada transaksi atau tidak gitu. Selama orang itu memang membutuhkan untuk fasilitasi perizinan gitu, dan itu karena mandiri, pokoknya di tempat saya gratis. Jadi kalau misalkan minta tolong, ya sudah gratis. Jadi kalau ada yang minta uang, jangan mau. Gitu. Lebih baik kalau misalkan ada uang sambil plesir saja. Alhamdulillah tadi saya lihat itu Pak Andi di depan veteran SMA veteran itu sudah ada halte. Ini mudah-mudahan nanti dengan tambahnya fasilitas transportasi ada dari seluruh penjuru yang langsung berada di dekat mall, sehingga semua orang itu bisa kemudian datang ke mall. Transportasi itu yang saya kira sangat penting untuk masyarakat ya, Bapak Ibu di desa-desa terutama itu mesti tetap harus dipikirkan dan cepat direalisasi oleh ini yang berhubungan, ini dinas perhubungan dong ya. Betul ya, nanti kita koordinasikan dengan Mas Agus gitu. Nanti kita koordinasikan sekiranya nanti ada tambahan koridor itu pokoknya di mana semua koridor itu bisa melewati mall pelayanan publik gitu. Gitu. Baik, tadi kita bicara tentang bagaimana pelayanan mall pelayanan publik ini untuk masyarakat. Kemudian kita bicara lagi tentang investasi yang masuk di Banyumas ini seperti apa, Pak? Jadi alhamdulillah investasi di Banyumas ini dari target yang dibuat oleh BKPM. Jadi setiap tahun Pak Andi, kita itu ditarget oleh BKPM. Di tahun 2020 kita itu ada 1,07 triliun gitu. Karena itu target itu dilihat berdasarkan NIB yang diajukan di tahun sebelumnya, gitu. Jadi ada basis datanya gitu. Nah kita 1,07, alhamdulillah bisa tercapai 1,077 triliun. Nah tahun ini kita ditarget 570 miliar karena pandemi turun. Alhamdulillah terakhir kemarin yang sudah dirilis oleh BKPM itu sekitar 700 sekian miliar. Tapi insya Allah nanti di triwulan akhir kita bisa mencapai 1 triliun. Gitu. Nah, cuma kita belum berani menyampaikan secara karena itu belum dirilis oleh BKPM. Begitu. Ini kan berhubungan juga dengan perizinan ya, usaha dan sebagainya. Perkembangannya dari sebelum pandemi dan setelah kita masuk pada pandemi seperti apa, Pak? Jadi terkait dengan investasi di kita, alhamdulillah untuk beberapa hotel tetap jalan. Seperti ada Els Hotel, terus rumah sakit JIH itu juga jalan, terus Semen Bima juga ada pengembangan gitu. Terus kemudian ada Carum Tokpan, ya itu juga ada. Terus
kemudian ada beberapa tempat wisata juga yang buka gitu. Malah tambah banyak ya? Iya betul. Tempat Jadi wisata. beberapa hotel juga ada pengembangan. Contohnya Dominic itu juga ada pengembangan. Terus Cor itu juga kemarin sudah mau pengembangan gitu. Nah ini yang jadi Banyumas ini kota yang unik, kota kecil tetapi untuk apa ya tempat karena di sini itu di RPJMD-nya provinsi, makanya masuknya di jasa. Jasa itu ada pendidikan, terus kemudian kesehatan, itu, terus kota pariwisata, nah, terus kemudian hotel, itu, terus kemudian di sini ada beberapa mall. Memang yang terdampak adalah mall. Mall itu kan sekarang sudah kayak ya memang, tapi kemarin ini juga kita lihat di akhir tanggal 23, 24, 25 itu sudah mulai hidup lagi gitu. Jadi alhamdulillah kita di sini itu ada penekanan yang cukup ini, tetapi alhamdulillah strategi kita adalah kemudahan di dalam pelayanan. Jadi pada saat kita di bulan Juli kita ada perubahan ke OSS 11 ke OSS RBA, perizinan kita dorong mereka yang sudah memiliki izin-izin yang mulai dari advice planning, terus kemudian sudah memiliki izin lingkungan, kita dorong sampai mereka memenuhi IMB-nya. Artinya ada kemudahan, tetapi tetap berpegang pada aturan tetap. Jadi kita aturan-aturan kita pegang, tetapi yang tadinya kita bekerja sampai jam 5, kita sampai jam 10. Untuk apa? Mengejar daripada persyaratan yang ada harus kelonggaran itu yang diberikan. Betul gitu. Jadi seperti JIH itu aja kita untuk yang namanya proses IMB, saya dalam waktu mungkin nggak ada dari kelengkapan nggak ada 3 hari lah Pak. Dari setelah punya rekomtek itu kan berarti sudah dikaji, sudah secara teknis oleh itu, terus kemudian ada rekomtek, saya hitung berapa IMB-nya, mereka bayar langsung. Jadi tidak menunggu. Itulah, ini bagian dari strategi kita, bagaimana untuknya. Terus kemudian di kita ada banyak rumah sakit. Nah kemarin kan pandemi, rumah sakit pada mengembangkan penambahan fasilitas. Mungkin alat-alat berarti kejar-kejaran ini ya antara pekerjaan mereka dengan perizinan-perizinannya. Betul. Nah ini strategi kita adalah pada fasilitas layanan LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Itulah itu sehingga maka nilai investasi kita bisa tetap terjaga. Dan kita bagaimana teman-teman UMKM ini, karena ternyata yang hidup secara walaupun pelan tapi pasti adalah UMKM kuliner, karena selama makan kita selama kita hidup makan itu kan masih dibutuhkan. Sektor selain kesehatan yang berkembang nih ya kemarin, perizinannya juga terus berkembang. Sektor apa lagi? Kalau ini justru Banyumas ini agak aneh. Kemarin itu ada sekitar 25 proyek perumahan yang malah properti malah jalan ya. Perumahan itu. Jadi karena Banyumas ini kan di posisi silang, letaknya strategis antara Cilacap, Purbalingga, terus kemudian Banjar. Karena work from home malah orang pada beli rumah. Tapi yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Memang yang menengah ke atas banyak yang luar biasanya begini, Pak Amin. Ketika orang sudah berpikir, waduh ini kondisi kayak gini bisa makan enggak gitu kan, tapi ternyata secara realita orang masih bisa beli rumah ya. Berkah gitu ya. Betul. Jadi terutamanya MBR. MBR bahkan ada pengembang yang baru IMB-nya terbit. Nah, ada beberapa staf yang ingin beli kan hanya sekitar 165 juta. Ternyata sudah habis. Anak buah saya mau beli, pas sudah habis itu. Seperti kacang goreng gitu. Itu kan aneh. Itu. Ya inilah. Itu Banyumas. Luar biasa dari Tuhan ya. Betul. Jadi di antara kesulitan ternyata ada kemudahan malah. Betul. Properti begitu Terus apa UMKM barangkali yang berkembang? Kalau UMKM ini banyak kan yang kuliner gitu. Nah, ini memang kita ada upaya untuk membangun kemitraan. Nah, ini kan kita termasuk dinilai oleh pemerintah pusat bagaimana kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar. Makanya kita kemarin kayak contoh Alfamidi buka itu di Pabuaran.
itu langsung dengan UMKM ada perjanjian kerjasama gitu. Iya. Ada perjanjian bahwa dari sekian UMKM yang bisa masuk sana langsung dikurasi, langsung bisa untuk apa istilahnya sebagai mitra daripada Alfamidi. Produk-produknya itu dijual di sana. Nah, itu untuk bisa dijual di toko modern harus memiliki persyaratan. Satu, NIB jelas. Setelah punya NIB dia punya PIRT. Gitu ya, industri rumah tangga itu yang setelah PIRT nanti tanda merek itu apabila bisa lebih bagus lagi. Jadi sebagai contoh berdirinya Alfamidi itu mendorong para UKM untuk bisa ngurus sesuai aturan ya. Ya kita dorong gitu. Makanya ini untuk teman-teman UMKM silakan karena kita punya ada Lokapom. Seperti produk-produk susu itu harus ada di Lokapom. Lokapom apa ini? Jadi POM apa untuk pengawasan obat dan makanan. Oh iya. Kita sudah ada gerenya. Iya, ada gerenya. Dan ini bisa melayani 4 kabupaten. Ini warga masyarakat yang ingin mengurus langsung ya di termasuk juga obat-obat itu yang produksi obat. Kemarin kan banyak apa itu kunyit itu loh, minuman apa itu? Iya, itu ini kan saya banyak. Biar agak kecil minum kunyit asam. Itu minuman yang dari apa? Yang bangsanya rempah-rempah. Itu kan kemarin banyak itu. Loh itu banyak itu yang maju gitu. Terus kemudian kita juga ada sertifikat halal sekarang ini. Sertifikat halal ini digawangi oleh Kementerian Agama. Kita ada kemarin program dari Kementerian Agama, jadi itu sangat akan membantu pertimbangan dari toko-toko modern ya untuk bisa mereka itu bisa dipasarkan di situ gitu. Jadi saya kira ini penting adanya satu upaya dorong agar UMKM sehingga yang paling utama adalah NIB. Setelah NIB bagi mereka yang memproduksi makanan ya itu harus punya PIRT. Sebelum punya PIRT harus ikut penyuluhan keamanan pangan untuk produk-produk tertentu. Contoh yang untuk minuman, terus kemudian obat jamu gitu, itu harus ke Lokapom. Gitu. Nah, untuk bisa lebih meningkat lagi kualitasnya, punya sertifikat halal. Gitu. Oke, Pak Amrin, saya minum dulu nih. Oh iya, silakan aja. Saya minta izin minum dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya agak panjang juga gitu ya. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu sih. Baik, Pak Amrin kita lanjutkan ya. Saya kemarin dengar ada survei dari teman-teman satu lembaga survei lah ya di Banyumas ini yang agak meragukan bagaimana mall pelayanan publik sudah bisa melayani dan dikenal kan di Banyumas ini. Meskipun saya sendiri kalau lihat di beberapa grup WA itu sudah pada ngerti tuh mall pelayanan publik gitu kan, tapi masih dianggap. Nah, sebenarnya sejauh mana sih ini untuk apa namanya survei kepuasan dari masyarakat di tahun 2021? Jadi setiap tahun kita kan ada indikator. Jadi ada 2 indikator di kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan pelayanan itu sendiri melalui survei kepuasan masyarakat. Yang indikator yang kedua adalah pencapaian investasi yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi kita sudah bisa 100%. Untuk survei kepuasan masyarakat di tahun 2020 kita nilainya 89. 89. Terus 2021 di triwulan kemarin ketiga kita nilainya 91,1 gitu. Nah, SKM atau survei kepuasan masyarakat ini kita menggunakan aplikasi namanya Susanmas, survei kepuasan masyarakat. Itu ada alat, nanti kalau Pak Andi itu keluar di situ ada televisi gitu yang itu dengan touchscreen itu bisa untuk memberikan masukan. Itu mendasari kepada Permenpan tentang survei kepuasan masyarakat. Ada di situ indikatornya apa saja gitu. Dan kita juga tempatkan satu personil untuk membantu ketika mereka tidak familiar terhadap ini. Tetapi tetap pendapat nilainya itu mereka yang menentukan. Yang di samping itu juga itu bisa dengan menggunakan aplikasi gitu ya, yang bisa di download Susanmas itu gitu. Jadi nilainya itu real time.
gitu. Ya, Jadi ya. menggunakan aplikasi tersebut. Dan dari SKM ini kita mengevaluasi kalau misalkan ada keluhan-keluhan atau apa, kita adakan evaluasi untuk perbaikan gitu. Ya. Itu dari SKM. Nah, terus kemudian memang yang survei Lingkar Banyumas kemarin kan saya masih terngiang-ngiang betul gitu. Ya, ya. Karena mall pelayanan publik ternyata belum dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga salah satu, ini saya juga minta tolong Mas Andi ini untuk bisa nanti mempublish gitu bahwa sudah ada mall pelayanan publik. Silahkan bagi masyarakat yang berkepentingan terkait dengan masalah perizinan, datanglah ke mall pelayanan publik. Jangan ragu-ragu. Di situ kita layani dengan baik. Kita jadikan raja lah. Karena masyarakat itu adalah sebagai pelanggan. Di situ insya Allah kita tempatnya nyaman itu. Terus kemudian kita juga transparan, aturannya seperti apa. Dan ketika ada permasalahan yang memang mungkin ada perlu untuk dikomunikasikan oleh teman-teman yang mungkin ada sedikit keraguan atau apa, silakan. Saya terbuka nomor handphonenya di 082 226 082 226 289 403. Ini konsekuensi saya sebagai penanggung jawab daripada perizinan dan mall pelayanan publik. Insya Allah saya siap 24 jam HP itu terbuka gitu. Dan demi kebaikan insya Allah saya untuk berusaha untuk menjawab setiap adanya keluhan-keluhan. Tapi insya Allah ini juga dalam rangka bagaimana untuk memberikan kemudahan dalam perizinan dan penanaman modal. Selain sebagai standar kepuasan masyarakat yang ada tadi, itu kan juga ada penilaian-penilaian yang dilakukan oleh pihak barangkali dari pemerintah pusat, kemudian dari mana, apa saja yang bisa diperoleh di tahun 2021 ini. Terima kasih Mas Andi. Jadi alhamdulillah puncak yang tertinggi ini adalah kemarin Pak Bupati baru menerima penghargaan dari Presiden yang disaksikan oleh Bapak Presiden. PTSP terbaik kedua tingkat nasional dan PBB, percepatan pelaksanaan berusaha. Dan yang kemarin juga sudah dipublish gitu bahwa kita mendapat tambahan dana DID 5,24 miliar. Nah, 5,24 miliar ini ya betul apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, kembali ke masyarakat. Dalam hal apa? Sempat saya tanyakan itu di grup WA ya. Jadi masyarakat karena nanti masuknya di APBD kita. Jadi otomatis itu ngumpul jadi satu. Nah, untuk kegiatan apa? Nambahi karena apa? DAU-nya kita sekarang berkurang. Penambahan PNS dan P3K itu membutuhkan dana hampir 150 miliar. Otomatis dengan adanya tambahan ini meringankan. Dan memang kita sedang berusaha untuk kendaraan yang kita bisa ke wilayah untuk mobile, kita minta ada dan insya Allah Pak Bupati juga sudah setuju, Pak Sekda juga setuju, tinggal nanti mudah-mudahan di perubahan APBD tahun 2022. Tapi kita sadar bahwa memang ketika memang kebutuhan-kebutuhan yang lain yang memang ini ya sudah kita mengikuti daripada prosedur penganggaran gitu. Karena ada banyak kebutuhan seperti jalan yang rusak gitu. Jadi kita tidak terus kemudian masyarakat itu harus melalui DPNTSP, tetapi melalui pembangunan yang lain. Itu yang dimaksud oleh Bapak Bupati bahwa itu bukan terus kemudian dibagi-bagi ini untuk ini. Tidak, karena pembangunan yang terkait dengan infrastruktur maupun itu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Begitu. Dan prestasi yang tadi disampaikan Pak Amrin itu kan juga masyarakat harus tahu ya. Bagaimana pemerintah pusat memberikan penghargaan dan sebagainya. Ini bukan rekayasa, tetapi memang ada tim penilainya itu bertahap, Bapak. Jadi penilaiannya Mas Andi yang PTSP itu pertama kita menginput data portofolio gitu. Kita masuk 40 besar. Setelah masuk 40 besar kita dicek langsung oleh Sukovindo. Itu partner atau mitra dari BKPM. Setelah dicek oleh Sukovindo, kita masuk 9 besar. 9 besar kita paparan
di hadapan tim itu ada dari BKPM, ada dari Kemenpan, ada dari Kementerian Keuangan, ada dari KPK, ada dari BPK, ada dari HIPMI gitu. Nah, terus kemudian kita ada uji petik. Kita masuk 5 besar. Itu juga diuji lagi. Ini langsung Bapak Bupati yang memberikan paparan dan alhamdulillah kita bisa masuk di 3 besar di peringkat kedua. Dan ini satu hal keberhasilan kita bersama. Jadi masyarakat Banyumas, saya atas nama pimpinan daripada DPNTSP dan juga Mall Pelayanan Publik mengucapkan terima kasih atas dukungan baik itu dari masyarakat pengguna maupun dari teman-teman media, kemudian teman-teman LSM dan juga dari Musbida karena kenyamanan di dalam hal jaminan keamanan atas investasi di Kabupaten Banyumas ini tentunya mendapatkan backup dari Bapak Kapolresta, dari Bapak Dandim, yaitu dari Pak Danrem di sini, Bapak Kajari dan Bu Kajari Banyumas, Pak Kajari Purwokerto dan Banyumas. Dan ini merupakan sinergitas dan tentunya komunikasi yang baik selama ini dengan teman-teman Kadin, HIPMI, asosiasi baik itu RE, PHRI, terus kemudian dari toko Apindo itu sangat membantu kami di dalam hal bagaimana kita menciptakan satu suasana yang kondusif dan kemitraan antara kami pemerintah kabupaten dengan segenap kelompok masyarakat. Ini yang justru menjadi modal utama kami. Jadi bahwa penghargaan 5,24 miliar adalah untuk masyarakat Banyumas. Baik, terima kasih Pak Amrin. Ini sebenarnya kalau kita mau panjang lebar masih panjang sekali ya. Kapan-kapan bertema. Jadi mungkin ada satu misalkan tentang haji nanti dari Kemenak nanti. Terus kemudian mungkin tentang Lokapom begitu nanti dari Lokapom. Pemirsa, kita sudah ngobrol panjang dengan Bapak Kepala Dinas. Dan mungkin masih banyak yang belum Anda tahu, tetapi lain waktu pasti kita akan sampaikan. Yang jelas prestasi sudah diperoleh berkat dukungan Anda semua, masyarakat Banyumas yang menggunakan mall pelayanan publik dan juga pelayanan-pelayanan ada yang di Banyumas ini di Kabupaten Banyumas ini. Dan Pak Amrin sudah menggerakkan sebegitu besar kekuatan dari staff dan sebagainya untuk melayani Anda semuanya. Mudah-mudahan tahun 2002 akan lebih baik ya Pak Amrin. Amin. Dan Anda semuanya akan bisa merasakan bagaimana perkembangan dari usaha kita semuanya untuk membangun Banyumas yang lebih baik. Terima kasih Pak Amrin dan juga sahabat semuanya. Sampai di sini pertemuan kita.